Ini apa? Apa? Kan kok partai nih. Ini Mas Akmal apa? Oh, ini David. Delok kopi aku kopi. Karena itu perlunya itu kan dia sudah mendapatkan fasilitas. Nah itu melanjutkan salah itu fasilitas Aku saiki. Kurang ribet sih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkataan di bawah itu masjid ke pekerjaan kepala seksi pemuda Balai Pemuda dan Olahraga di Jipora daerah Istimewa Jakarta nomor HP 0813 9224 5342.
Cek suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, kita tunggu sebentar. Untuk antisipasi barangkali ada yang belum bergabung. Baik, kayaknya makanya kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Semoga semuanya sehat. Kita ketemu lagi di kuliah online. Ya, mudah-mudahan cepat berakhir. Kita tinggal 2 pertemuan lagi di mata kuliah praktikum grafika komputer untuk semester Gasal 2020-2021 teknik geodeksi. Kita masih 2 pertemuan dan di pertemuan ini kita akan bahas tentang game engine. Barangkali ini materi yang agak nyeleneh karena setahu saya, sependek pengetahuan saya, kayaknya di kampus-kampus geodesi lain jarang ada yang membahas, bahkan mungkin belum ada yang membahas mengenai game engine untuk aplikasi geospasial yang dimasukkan ke dalam kurikulum seperti yang kita lakukan pada praktikum ini. Dan ini pun sebenarnya materi baru, jadi saya baru ngajar mata kuliah ini di semester ini, jadi kita coba masukkan materi-materi yang ya saya kira cukup relevan begitu dengan perkembangan ke depan yang nanti mungkin akan kalian hadapi dan kalian jumpai ketika kalian lulus. Ya, jadi di pertemuan ini kita akan bahas tentang game engine. Kemarin saya coba review, kita sudah melalui mata kuliah grafika komputer dengan sedikit pengantar tentang apa itu grafika komputer. Kemudian kita sudah membuat tampilan 2 dimensi, grafika komputer 2 dimensi dengan menggunakan SVG. Kemudian di sisa pertemuan selanjutnya sampai pertemuan minggu lalu kita banyak mengotak-atik mengenai 3JS. Di pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai SketchUp, bagaimana sebuah aplikasi kita pakai untuk membuat model 3D. Dan di pertemuan ini adalah saya harap menjadi semacam puncak, semacam titik kulminasi untuk menggabungkan apa yang sudah kalian pelajari di 3JS mengenai scene, mengenai rendering, mengenai model 3D, dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan apa yang kalian pelajari di SketchUp tentang pemodelan, tentang format data 3D, nanti kita akan review lagi. Yang kemudian itu semua kita gabungkan menjadi sebuah game engine. Dan apa peranannya pada aplikasi geospasial? Ngapain orang geodesi belajar mengenai game engine dan membuat game? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan ini. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ya, saya lanjutkan saja. Jadi, ini yang akan kita bahas di pertemuan siang hari ini, yaitu yang pertama apa itu game engine. Nanti kita coba bahas dari sisi yang umum dulu, game engine itu apa, dan beberapa jenis game seperti apa, dan mengapa kita perlu belajar itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerja game engine. Yang tadi saya sampaikan, ini adalah kulminasi dari apa yang kita pelajari di grafika komputer. Kemudian mengenai grafika komputer dan game engine, dari apa yang sudah kita pelajari kemarin, apa peranan game engine di situ. Bagaimana kita bisa menggunakan game engine untuk keperluan menggambar grafis di sebuah komputer. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita memanfaatkan game engine untuk aplikasi geospasial. Nanti akan saya sampaikan ada satu tren yang sekarang sedang berkembang dan sangat berkembang di luar sana, yaitu terkait dengan bagaimana memanfaatkan game engine untuk sebagai media visualisasi. Dan saya benar-benar berharap ada yang mengambil ini sebagai skripsi barangkali nanti ke depan gitu. Nah, sehingga muncullah tema-tema yang baru begitu di bidang kita itu dengan berbagai macam perkembangan yang ada saat ini. Biar skripsinya nggak itu saja. Ya, oke. Jadi sekarang kita coba polling sedikit. Apakah kalian pernah memainkan sebuah game komputer? Sebenarnya saya tadinya pengen polling di Zoom ini, tapi ternyata Zoom-nya nggak ada menu pollingnya, nggak selalu ada.
kadang di disable, kadang ada. Jadi saya share screen saja. Ya, ada 3 opsi. Apakah kalian adalah seorang gamer berat? Pagi bangun mikirnya ngegame. Mau tidur mikirnya ngegame, tidur mikirnya mimpinya game, kan? Mandi mikirin game, kan? Kayak pacar. Bedanya nggak punya pacar, jadi yang dipikir game. Nah, jadi apakah kalian gamer berat? Apakah kalian main game tapi ya so-so lah, kan? Sewaktu-waktu saja gitu. Atau ya nggak usah. Saya nggak pernah main game cuma sekali seumur hidup, itu pun main gamenya dakon, bukan game komputer. Komputer yang saya maksud di sini komputer PC maupun Android game maupun online maupun yang lain, pokoknya segala sesuatu yang bukan permainan tradisional lah. Jadi itu adalah komputer game. Tadi saya coba bikin Mentimeter. Ya, silakan dibuka menti.com. Dibuka menti.com, kemudian masukkan kode ini 1859328. Kemudian kalian pilih. Kita coba cek dari sekian peserta ini siapa yang pernah main game, siapa yang penggemar berat game, atau barangkali nggak ada yang suka main game, jadi nggak usah dilanjut kuliahnya. Ya, silakan diisi masing-masing. Sip. Ada yang nggak suka game? Jujur saya masuk kategori 2, rata-rata aja. Tapi saya nggak usah milih ya. Ayo. Kategori ketiga nggak ada supporternya ini. Oh ada. Oke, sip. Pasti cewek. Cewek nggak suka main game, sukanya dimainin. Dan cowok sukanya main game. Peserta di Zoom ada 50, minus saya dan asisten. Asisten juga boleh jawab kalau mau. Yang jawab sekarang 30-an. Ya. Kita tunggu sampai agak banyak lagi dikit. Ya, kayaknya pemenangnya jelas ya sebenarnya dari hasil ini. Kayaknya hampir semua, minimal pernah main game. Yang jawab meh itu barangkali belum pernah main game atau mungkin pernah tapi sekali doang. Pernah tapi sekali doang. Jadi kalau kita ngomongin game sebenarnya game kan macam-macam nih. Nggak selalu yang harus diinstal di HP dan misalnya menjadi profesi seperti kalau kalian mau jadi gamer profesional, casual saja gitu. Sambil nunggu di bandara main game apa. Dan gamenya nggak harus yang 3D, game apapun kita coba lihat. Ya, ada lagi yang mau voting? Nggak. Sip. Jadi kurang lebih ada sekian ini distribusinya. Distribusinya dari 50-an peserta. Dari 50-an peserta, nggak tahu yang lain mungkin malu-malu. Nggak apa-apa. Ya. Kita lihat bahwa sebagian besar dari kalian itu pernah atau mungkin barangkali casual saja itu main game. Dan kurang lebih kalian sudah paham apa itu game. Nah, sekarang gini. Tadi saya sampaikan di mata kuliah komputer grafik. Berarti pemenangnya yang kedua ya. Iya, tapi tidak terlalu serius. Ya, pokoknya main aja. Nggak terlalu ke bawah sampai mimpi. Ya, di komputer grafik sebenarnya kemarin di pertemuan-pertemuan awal kita pernah sampaikan bahwa yang namanya bidang komputer grafik itu banyak aplikasinya. Di antaranya untuk visualisasi di bidang kita, di bidang spasial kita bikin sebuah tampilan begitu dari dunia nyata kita modelkan, karena dunia geodesi itu adalah dunia pemodelan. Kita memodelkan dunia nyata, kita ambil dunia nyata, kita sederhanakan, kemudian kita tampilkan kepada orang lain yang ingin melihat dunia nyata itu. Nah, itu adalah pemodelan. Nah, waktu itu juga kita sampaikan yang namanya komputer grafik juga bisa main game, main film.
Kita bisa melihat di film-film yang terbaru, misalnya di situ ada peranan komputer grafis di situ. Dan ada juga yang misalnya kita di bidang game. Nah, kenapa saya katakan sebuah game engine ini adalah kulminasi kalau kita belajar game komputer grafik, ujung-ujungnya nanti kita akan ketemu juga dengan yang namanya game engine. Di game engine ini kita lihat sekarang industri game ini adalah industri yang bisa dibilang menyaingi Hollywood, bisa dibilang menyaingi industri perfilman, multi-million dollar industri. Ini industri yang luar biasa. Barangkali kalau itu belum menyentuh kita, itu ya belum saja. Tapi ini satu bidang pekerjaan yang cukup strategis dan saya kira nanti ketika kalian berkarir di bidang geodesi, sedikit banyak kalian juga akan ketemu dengan hal ini. Nah, saya termasuk dosen yang suka kalau misalnya kalian lulus kemudian suka berpikir yang out of the box. Misalnya saya nggak pengen kerja sebagai pegawai negeri, misalnya saya punya skillnya ini, saya suka main game, maka saya pengen jadi gamer profesional di bidang geodesi. Apa ada? Silahkan, silahkan. Karena jangan dianggap tujuan kalian kuliah hanya kemudian lulus kerja dan dapat duit di bidang ini. Justru dengan memahami geospasial kalian bisa masuk ke bidang apa saja. Termasuk nanti kita lihat bahwa di bidang game engine, pembuatan game pun ini adalah bidang pekerjaan untuk kita, untuk alumni kita. Kalian lulus, kalian juga bisa bikin game seperti ini. Ya, seperti yang kemarin kita sampaikan di pertemuan di awal. Ya, jadi game engine itu apa dan kenapa itu penting? Game engine ini adalah sebuah lingkungan di mana kita bisa membuat game, software, di mana kita bisa mendevelop atau membuat sebuah software. Jadi sama seperti kemarin kalian belajar C++ di mata kuliah pemrograman komputer. Kalian bikin script gitu kan, kemudian di script itu ada ada teks yang kalian tulis, kemudian di situ menghasilkan program, menghasilkan software. Nah sama, sebuah game engine itu dibuat untuk menghasilkan sesuatu, tapi yang dihasilkan bukan software, tetapi game. Game, istilahnya video game. Meskipun sekarang tidak harus video. Jadi developer atau orang yang membuat game ini menargetkan ketika saya membuat game ini nanti akan bisa dibuka di konsol tertentu atau mungkin di beberapa konsol, misalnya PS, misalnya kan Xbox dan lain sebagainya, mobile device, personal computer. Nah ini game engine. Jadi kalau misalnya kita membicarakan software yang khusus seperti 3JS library itu, dengan itu pun kita bisa membuat sebuah game. Ya kan, waktu kita belajar 3JS kemarin kalian sudah belajar ada namanya kontrol kamera, kemudian ada scene, ada model 3D dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat user berinteraksi dengan apa yang ada di situ. Nah, tapi 3JS tidak khusus ditujukan untuk membuat sebuah game. Nah, beda dengan game engine. Game engine khusus fungsinya hanya untuk membuat game saja. Nah, tapi kita lihat itu bahwa ternyata fungsinya sebagai sebuah game engine dia tidak hanya dikhususkan untuk membuat game. Jujur saya bukan seorang gamer. Dari SMP pertama kali saya kenal komputer dan pemrograman komputer sampai sekarang itu sebenarnya saya juga tidak terlalu suka dengan game. Jadi hanya so-so saja. Hanya main kalau perlu. Dan ketertarikan saya ke pengembangan game engine ini baru belakangan. Itu karena saya melihat bahwa game engine bisa digunakan sebagai media untuk yang terakhir itu geovisualisasi. Untuk menampilkan data-data geospasial di situ, di mana orang kemudian bisa berinteraksi dengan objek yang ada di situ. Jadi sebuah game engine itu bisa juga dipakai untuk mendevelop serious game. Apa itu serious game? Misalnya gini, kalau kalian pernah dengar istilahnya gamification, gamification itu adalah membuat suatu tujuan bersama untuk orang lain, gitu. Di mana orang lain itu untuk mencapai tujuan itu harus menyelesaikan beberapa tugas atau task misalnya. Nah itu bisa kita buat dalam bentuk game. Misalnya yang pernah kami buat di lab GIIG, kalau kalian pernah dengar saya cerita, kami pernah bikin game untuk anak-anak di daerah yang terdampak kebakaran hutan di wilayah Riau. Jadi gamenya mengajari mereka bagaimana cara memadamkan kebakaran.
Nah, itu serious game. Game yang fungsinya adalah untuk keperluan melatih sesuatu gitu, kepada mereka dalam bentuk yang menyenangkan. Jadi kita juga bisa membuat seperti itu. Barangkali ada yang punya desa binaan begitu, ada yang punya yang kalau pulang kuliah ngajar TPA misalnya. Nah, itu juga beberapa bentuk serious game. Kemudian teman-teman kita di PWK, di arsitek itu biasa menggunakan game engine untuk keperluan visualisasi. Misalnya mereka punya desain, kemudian digunakanlah game engine untuk menampilkan hasil dari desain yang mereka buat. Kenapa game engine? Karena game engine punya dukungan yang sangat bagus untuk keperluan hardware. Jadi game engine bisa mengoptimalkan hardware, termasuk untuk apa? Menampilkan misalnya bayangan, menampilkan partikel asap, kemudian air, percikan air, kemudian cahaya yang masuk misalnya dari jendela dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan game engine untuk keperluan visualisasi arsitektur. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nama agent based simulation. Kalau kalian main game, lawan kalian komputer, misalnya bukan orang, lawan kalian komputer, komputernya bisa gerak sendiri karena dia punya artificial intelligence. Nah, kita juga bisa simulasikan, kita gunakan game untuk mensimulasi misalnya nanti di Monas akan ada demonstrasi. Yang datang adalah sekian ratus ribu orang, sekian ribu orang misalnya, semuanya kumpul di Monas. Nah, kita bisa bikin game itu, kita gunakan untuk simulasi yang namanya agent based simulation. Agent based simulation itu apa? Kita anggap setiap orang itu adalah agen atau aktor. Barangkali nanti kalian pelajari di mata kuliah Sikterapan. Agen atau aktor ini kemudian bisa mengambil keputusan tertentu. Misalnya kita gerakkan ke sisi utara misalnya, maka semuanya nanti bergerak ke situ. Kemudian ada yang ke toilet, ada yang apa. Kita bisa buat simulasi semacam itu untuk berbagai macam keperluan, banyak sekali. Agent based simulation itu juga kita bisa bikin menjadi sebuah game. Bahkan ada satu cabang algoritma agent based simulation yang sangat terkenal yang namanya Game of Life. Conway's Game of Life. Nanti silakan searching apa itu Game of Life. Itu sangat menarik dan kita bisa buat itu sebagai simulasi untuk misalnya nanti di tahun 2045 kira-kira cadangan air di Pulau Jawa itu terdapat di mana saja misalnya. Nah, itu contoh aplikasi yang sedikit nyeleneh dari algoritma-algoritma ini. Kemudian virtual reality. Jadi sekarang game itu berkembang, tidak lagi hanya menjadi sesuatu yang kita mainkan di HP atau di komputer yang tadi saya sebut namanya video game itu. Sekarang ada juga game, kalau kalian pernah nonton Ready Player One, kalian tinggal pasang head unit apa namanya? Kok malah saya lupa. Yang kita punya di lab, kita punya VR dan AR. Oculus Quest, kita punya Oculus Quest di lab yang nanti silakan kalian pakai untuk praktikum. Kalau kalian sudah balik ke kampus, nah kita juga bisa main game di situ. Kemudian digital twin, kita bisa tambahkan sensor. Game itu bisa berkomunikasi dengan sensor yang ada di dunia nyata untuk menangkap kondisi yang sebenarnya. Kita buat kembarannya, namanya digital twin. Dan yang terakhir, yang sebenarnya sangat simpel adalah geovisualization. Kita bisa tampilkan data spasial di situ. Idenya begini. Tugas kita di bidang geospasial itu adalah menampilkan model model dunia nyata semirip mungkin, begitu kan? Agar orang dan seakurat mungkin, agar orang bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang ada di lokasi yang barangkali dia belum pernah ke situ dalam bentuk peta. Jadi peta adalah representasi dunia nyata, model dunia nyata. Gimana kalau misalnya kita tangkap model dunia nyata itu, misalnya dengan menggunakan fotogrametri, begitu kan? Kita dapat model 3D-nya, kita dapat warnanya, kita dapat bentuknya, kemudian kita bawa orang yang pengen mengetahui kondisi itu ke situ. Kita bawa ke situ dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan game. Seolah-olah dia ada di situ. Nah, maka ini adalah salah satu aplikasi game engine untuk keperluan kita. Kenapa kita perlu belajar mengenai game engine? Nah, game itu ada banyak dan tentu kita tidak perlu pelajari semuanya. Saya nggak ngajari game engine untuk kalian bisa membuat game strategi misalnya. Ngapain? Ya, nanti kalau kalian belajar ekonomi ada. Nanti ada namanya Tycoon. Kalian bisa belajar bikin game yang terkait dengan simulasi itu. Nah, atau game sport misalnya balapan, nggak usah. Nah, yang nanti kita pelajari barangkali hanya tentang misalnya adventure, gitu kan? Adventure yang simpel saja. Adventure nanti kalau kalian sudah banyak belajar tentang ini, silakan kalau mau dikembangkan. Misalnya ini
first person shooter. First person shooter di mana kita adalah orang pertama. Itu kita melihat saya lupa saya ambil ini dari mana ya? Battlefield ya. Apa? Kita sebagai orang pertama yang jalan-jalan di situ melihat environment di sekeliling kita. Gitu. Kemudian yang kedua platformer, kita melihat orang yang menjadi tokoh utama dari game itu, real time strategi. Kemudian MMO yang sekarang populer, fighting game, sport dan lain sebagainya, ada banyak. Yang akan kita coba praktekkan nanti adalah yang pertama FPS. Sebenarnya namanya FPS gitu, tapi yang jelas ini adalah first person view. Jadi kalian seolah-olah adalah orang pertama. Jadi ini kenapa saya sampaikan game itu bisa menjadi media visualisasi data geospasial yang sangat baik. Misalnya sekarang kemampuan game untuk menampilkan data komputer grafik itu sangat bagus gitu, sampai sangat-sangat real, sangat-sangat real. Terakhir yang rilis terakhir Unreal Engine 5 itu benar-benar mengejutkan katanya, karena hampir sesuai dengan seolah-olah ada di lokasi itu. Jadi ini sangat potensial. Oke, next. Jadi ini adalah beberapa game engine. Yang pertama Unity. Sejujurnya kalau misalnya kita tidak dalam kondisi pandemi, saya ingin kalian praktikum menggunakan ini, menggunakan Unity. Ya, karena salah satunya adalah karena di situ sudah ada support untuk data geospasial. Nanti kita lihat. Jadi Unity adalah salah satu game engine yang cukup populer. Dia gratis kalau bukan untuk keperluan komersial. Jadi silakan kalian kalau punya kuota 1 gigaan lebih bisa download masternya dan coba ngotak-atik Unity. Tutorialnya banyak. Dan jujur ini yang saya pakai kalau saya mau bikin game. Kemudian yang kedua ada yang namanya Unreal Engine. Beberapa tahun ke depan mungkin saya akan pindah ke Unreal Engine karena sebenarnya ini jauh lebih baik menurut saya sih, bukan jauh lebih sih, ya lebih mudah digunakan gitu dibandingkan dengan Unity, dan beberapa perusahaan geospasial sudah melirik Unreal Engine ini untuk nanti dijadikan sebagai game engine yang bisa menampilkan data geospasial. Ya, ini menarik dan game-game yang dihasilkan visualisasinya juga sangat banyak. Meskipun dari sisi scripting saya lebih suka Unity. Kemudian ada yang namanya Play Canvas. Ini yang akan kita praktekkan hari ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat Play Canvas ini berbasis web. Kalian nggak perlu download apapun. Dan dia cukup simple, cukup bisa digunakan untuk mengenalkan konsep-konsep game engine, mengenai aset, mengenai model 3D, mengenai interaksi dengan objek. Nanti kita kenalan sedikit dengan yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Kemudian material, kemudian kamera, dan lain sebagainya. Yang nanti kalian bisa langsung publish. Jadi kalian bikin sesuatu, misalnya model 3D, kalian unggah ke sini, kalian tambahkan interaksi, sudah langsung jadi. Ya, ini cukup gampang untuk dieksplor sendiri. Sehingga kemarin setelah saya nyoba nyari-nyari kira-kira apa yang pas, nah saya coba untuk pertemuan ini kita gunakan Play Canvas nantinya. Kemudian ada juga yang lain, misalnya Godot. Godot ini cukup ringan, basisnya Python. Sebenarnya kalau untuk pengajaran basic untuk game engine ini cukup menarik, tapi ya nanti kalian kalau mau silakan explore sendiri. Nah, sebuah game itu isinya apa? Gitu. Kenapa kita perlu mempelajari bagaimana sebuah game itu dibikin dan bagaimana kita perlu belajar tentang apa saja yang ada pada game itu. Ini saya ambil dari game juga dan kita lihat visualisasinya luar biasa. Kalau misalnya kita punya model 3D dari fotogrametri, misalnya kita tampilkan seperti ini, orang bisa nge-explore dan bisa ngukur misalnya, oh ini tingginya berapa, maka alangkah luar biasanya. Nah itu tujuan kita belajar mengenai game engine. Nah sekarang kita belajar cara kerjanya. Apa sih yang ada pada sebuah game? Yang pertama adalah interaksi pengguna. User misalnya menggunakan gamepad atau keyboard atau mouse gitu untuk mengontrol karakter yang ada di game itu. Jadi ada user interaction. User melakukan sesuatu, ada timbal balik dari game engine. Kemudian ada game logic. Game logic misalnya jika pengguna menginjak si Mario menginjak apa itu monster yang ya coklat-coklat itu, maka Mario-nya mati misalnya. Nah itu game logic. Ini nanti terkait dengan bagaimana kita membuat algoritma sebuah game. Kemudian ada karakter dan scene. Kita mendesain sebuah karakter dan juga mendesain sebuah scene. Ini adalah yang kita lakukan dari kemarin. Bagaimana kita membuat model 3D
bagaimana kita menyajikan model 3D itu dalam sebuah komputer grafis. Kemudian simulasi dunia fisik. Nah, inilah yang membedakan antara game engine dengan misalnya library WebGL atau OpenGL biasa. Simulasi dunia fisik. Kenapa saya bilang ini membedakan? Karena begini, kalau misalnya kalian menggunakan 3JS ya, implementasi dari WebGL, kalian menggunakan 3JS, kalian bisa bikin interaksi pengguna, kalian bisa bikin logic, jika ini maka ini, kalian bisa bikin karakter, kalian desain semirip mungkin. Nah, tetapi yang belum ada dan kalian perlu menggunakan tambahan dari pihak ketiga, meskipun ada tambahan dari pihak ketiga, itu adalah simulasi dunia fisik. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Dalam sebuah komputer grafik, ketika kita membuat sebuah karakter, maka karakter ini berinteraksi dengan karakter lain itu hanya dengan misalnya sesama objek digital. Kalau kita desain orang kemudian jalan-jalan ke tembok, maka dia akan nembus tembok. Nah, padahal di dunia nyata tidak seperti itu. Maka sebuah game engine itu punya satu unit khusus yang membahas masalah physical simulation. Salah satunya adalah nanti kita kenal namanya collision, rigid body. Rigid body itu apa? Misalnya kita desain karakter, kita beri dia atribut sebagai sebuah rigid body. Kemudian karena dia adalah rigid body itu sesuatu yang padat, gitu, sesuatu yang punya massa kalau di dunia nyata, maka dia akan terpengaruh oleh gravitasi misalnya. Ketika dia lompat tentu dia akan jatuh lagi. Nah, kemudian ketika dia nabrak tembok, gitu, dan temboknya juga adalah rigid body, maka dia akan mengalami apa yang namanya collision, nabrak. Dia akan nabrak. Nah, inilah yang komponen yang cukup penting pada sebuah game engine. Sehingga ketika kita mensimulasikan dunia nyata, seluruh hukum-hukum fisika yang ada di situ, yang diatur oleh hukum Newton itu, masih ingat hukum Newton ya, 1, 2, 3, itu akan disimulasikan pada sebuah game engine. Itu yang membuat game engine berbeda dan menjadi sangat realistis. Karena ada hukum fisika di situ, ada angin, ada percikan air misalnya yang kemudian massa airnya jatuh lagi, ada asap yang tidak terpengaruh oleh gravitasi jadi dia naik. Ada user yang kemudian ketika dia nabrak mobil kemudian dia mobilnya mengalami kerusakan misalnya. Nah, maka ini adalah yang disebut dengan nama simulasi dunia fisik. Dan yang terakhir adalah gamification. Ketika si user nanti mencapai objektif tertentu, maka dia mendapatkan reward, misalnya menang atau mendapatkan koin atau apa. Nah, jadi ini adalah apa yang ada pada sebuah game. Dan tentunya masih banyak yang lain. Tapi ini adalah inti dari kenapa kita perlu mempelajari sebuah game engine. Kita bisa gunakan game engine untuk keperluan simulasi. Kurang lebih seperti ini yang bisa kita singkat. Jadi ada yang namanya math engine untuk mengontrol logika. Jadi disinilah nanti kita terapkan scripting untuk mengontrol logika. Jika si cacing ini nabrak temannya, jika kepalanya nabrak temannya, maka dia mati. Jika kepalanya nabrak kelap-kelip ini apa sih? Nah, dapat makanan misalnya, maka dia lebih panjang. Misalnya. Kemudian ada physics engine yang mengatur mengenai hukum-hukum fisika. Ada rendering engine yang mengatur tampilan 3D misalnya, kemudian tampilan 2 dimensi, kapan si model ini glowing misalnya, glowing. Dan seterusnya, yang terkait dengan komputer grafis dan game entity, karakter gamenya. Semuanya ini mengontrol karakter gamenya. Karakter gamenya lari, maka dia dikontrol oleh physics engine misalnya. Ketika dia lari, dia nabrak sesuatu, maka dia berhenti misalnya. Itu dikontrol oleh physics engine. Tampilannya dikontrol oleh rendering engine, apa yang terjadi dikontrol oleh math engine. Nah, sehingga kita bisa coba lihat elemen-elemen sebuah game engine. Ada scripting engine untuk membuat script dalam bahasa yang berbeda-beda. Unity misalnya menggunakan C#, Packer, C#. Kemudian Play Canvas menggunakan JavaScript. Unreal menggunakan C++. Godot menggunakan Python. Dan ada lagi saya lupa. Ya, jadi ada scripting engine. Kita bisa gunakan script dengan bahasa pemrograman tertentu untuk mengontrol game. Ada graphic engine untuk mengontrol tampilan. Graphic engine untuk mengontrol tampilan. Ada AI, artificial intelligence. Kalau kita mau bikin misalnya musuhnya game itu bisa menembak sendiri. Kapan dia harus menembak? Kalau kalian main game bola misalnya bolanya misalnya dia berbelok misalnya, atau kapan dia harus merebut bola, kapan dia lari.
Itu adalah yang diatur oleh AI, Artificial Intelligence. Kemudian rendering engine. Sebenarnya ini terkait dengan graphic engine ya. Rendering engine terkait bagaimana kalian mengontrol kamera, misalnya kamera lokasinya di mana, melihat kemana, apakah dia first person atau third person view. Physics engine yang mengatur tadi hukum-hukum fisika pada sebuah game. User interface, head unit display, misalnya menu. Jadi kalian juga harus mendesain menunya. Kemudian sound and effect, hardware dan input device, apakah dia pakai keyboard, apakah dia pakai mouse, apakah dia pakai gamepad, apakah dia pakai Android, yang di situ kontrolnya sudah melekat di layarnya. Asset manager itu terkait dengan model-model 3D, nanti kita bahas tentang aset secara khusus. Dan networking, apakah dia misalnya single player atau multiplayer. Jadi ini adalah beberapa elemen dari game engine, masih ada banyak yang lain, tapi ini yang saya kira cukup penting untuk disampaikan. Nah, ini misalnya scene, itu bagaimana ini ada gambar, bukan ini, ada kamera, itu kamera ini mengatur si objek ini, orang ini yang main game, itu jendelanya melihat ke arah mana. Jadi kita mengatur scene di sini. Ini menggunakan Unity. Kemudian Skybox misalnya ini nanti dengan Play Canvas kalian bisa download HDRI dari HDRI Heaven seperti yang kalian praktekkan di 3JS. Kemudian pakai ini HDRI itu Cube Map untuk mengkonversi HDRI menjadi Cube Map. Nanti bisa di-download, di-upload ke Play Canvas. Seolah-olah dia ada di situ. Kemudian desain karakter misalnya kita bikin sendiri karakternya, kemudian kita beri skeleton. Skeleton ini misalnya lengannya bergerak kemana. Jadi ketika kita bikin game, skeleton ini yang kita gerakkan, bukan seluruh tangannya. Nanti tangannya yang ikut sendiri. Misalnya. Nah, dari mana kita dapat aset? Saya berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah Unity Asset Store. Ada beberapa aset. Aset itu adalah seperti ini, karakter, kemudian misalnya animasi, kemudian script tertentu kalian bisa download dan lain sebagainya. Itu terutama karakter barangkali yang kalian bisa download secara gratis dari sumber-sumber ini. Asset Store punya Unity, kalian bisa download gratis. Kemudian dari itch.io itu sendiri punya banyak game indie istilahnya, game yang dikembangkan bukan oleh perusahaan besar, game indie. Kalian juga bisa menjadi developer game indie. Kalian bikin game sendiri, kalian dapat duit dari situ. Ya, ada game-game aset di sini. Ini saya sebutkan low poly. Low poly ini adalah aset itu atau model 3D yang jumlah poligonnya sedikit sehingga ketika dimuat di game ataupun di tampilan 3D kita itu tidak berat. Ini namanya istilahnya low poly. Jadi kalau kalian mau nyari karakter yang simple itu hanya sekedar menampilkan pohon misalnya, karena pohon itu tentu sangat kompleks, nah, kalian bisa cari dengan kata kunci low poly. Kemudian Turbo Squid ini juga cukup terkenal untuk mendownload model 3D gratis. Kalian bisa cari macam-macam, kalian nyari model 3D apa. Kemudian bisa juga bikin sendiri dengan Blender, bukan Blender yang di dapur, ya. Blender 3D dengan SketchUp seperti yang kita lakukan kemarin, yang nanti jadi model 3D, atau kita gunakan model fotogrametri. Jadi ini juga menjadi trending sekarang, bagaimana model fotogrametri bisa digunakan untuk dikonversi nantinya menjadi model game engine. Di Agisoft sendiri misalnya ini saya sebutkan Agisoft Metashape, ada opsi untuk mengekspor ke dalam format FBX yang nanti bisa dibaca di game engine. Nah, ini adalah contoh format-formatnya. Ada STL yang kemarin kalian pakai, ada OBJ. OBJ ini barangkali satu-satunya yang punya koordinat spasial, jadi dia bisa di georeference. Sayangnya dia tidak terkompresi, jadi cukup berat. FBX yang sudah terkompresi, tapi sayangnya tidak punya lokasi geospasial. Nah, ini kelemahannya. Nanti kita bahas. Kemudian Collada yang merupakan format untuk pertukaran data 3D, formatnya DAE namanya, dan seterusnya. X3D yang sekarang udah mulai ditinggalkan. Nah, jadi nanti kita akan banyak berurusan dengan dua format ini, OBJ dan FBX. Nah, gimana caranya kita menggunakan game engine untuk keperluan geospasial? Misalnya seperti ini. Ini adalah tampilan dari ArcGIS yang dikombinasikan dengan Unreal Engine untuk menampilkan kota Auckland dari data LIDAR itu ditampilkan di meja, ditampilkan di atas meja. Kemudian ada karakter di situ, ada pohon dan sebagainya. Ini augmented reality. Jadi kita bisa membrowsing data geospasial di dalam sebuah game. Nah,
ini adalah beberapa batasan. Jadi sebenarnya game engine yang saya sebutkan tadi itu tidak ada satupun yang punya native support untuk data geospasial untuk saat ini. Tidak ada yang punya support bawaan. Kita nggak bisa buka SHP di game engine. Kita nggak bisa buka DXF atau DWG atau SKP. SKP ya sebagian bisa. Unity bisa. Dan lain-lain. Format data geospasial yang punya koordinat, sistem proyeksi, dan bentuk itu tidak bisa dibuka di game engine secara natif. Secara natif. Artinya natif apa? Bawaan. Kita pertama install, kita nggak bisa langsung buka. Tapi kita bisa enable, itu kita bisa install program-program pihak ketiga untuk mendukung agar sebuah game engine itu bisa membuka data geospasial. Begitu kita bisa membuka data geospasial di sebuah game engine, maka kemudian kita bisa tambahkan macam-macam efek visualisasi, cahaya, gravitasi, kemudian explore, kalian bisa bikin game di mana orang kemudian bisa jalan-jalan atau balapan di UGM misalnya, ada model 3D UGM, kalian bikin game engine-nya, kemudian kalian bikin game balapannya di UGM. Tujuannya apa? Untuk melihat dan mengeksplor UGM seperti apa, apalagi kondisi pandemi seperti sekarang. Orang bisa jalan-jalan di UGM virtual misalnya. Nah, itu adalah beberapa contoh gimana kita menggunakan game engine untuk keperluan geospasial. Ini barangkali pernah saya sampaikan, ini yang kami buat di Solo. Dari data fotogrametri, kita bikin model 3D-nya, kemudian kita masukkan ke Unity, kita bikin first person karakter skripnya, kemudian ini orang bisa jalan-jalan di situ, bisa jalan, diklik, nanti muncul informasinya, ini bangunan apa, dan seterusnya. Sumber datanya adalah dari fotogrametri, jadi datanya hasilnya dari fotogrametri, kemudian kita lakukan klasifikasi otomatis untuk membedakan mana pohon, mana bangunan. Selanjutnya kita bisa bikin model 3D. Ini ala-ala, jadi saya hanya buat dalam waktu 2-3 hari sebenarnya. Keperluan nulis paper saja. Tapi kalau mau dibuat lebih bagus lagi, misalnya lebih realistis, kita bisa tambahkan pohon, kita bisa tambahkan karakter AI yang nanti jalan-jalan sendiri misalnya. Kita bisa tambahkan mobil, dan lain sebagainya. Sehingga ini jauh lebih realistis. Kalian nanti bisa klik satu bangunan, muncul misalnya atribut, oh ternyata ini potensial untuk dipasang solar panel misalnya. Jadi banyak potensi yang bisa kita eksplor dari menggunakan game engine sebagai platform visualisasi geospasial. Nah, kita juga bisa gunakan ini sebagai platform untuk crowdsourcing. Ini pernah saya sampaikan di webinar mengenai digital twin kalau nggak salah. Kita bisa gunakan game itu sebagai alat untuk mengumpulkan data. Barangkali ada yang belum ikut webinarnya. Data dari pemain game ini nanti misalnya dia mengenali objek-objek tertentu di dunia nyata, nanti dikirimkan ke server. Dari server kemudian kita bisa buat analisis. Jadi platform untuk crowdsourcing, untuk mengumpulkan data dari masyarakat. Kita bisa gunakan game untuk itu. Kemudian kita bisa gunakan sebagai alat untuk bercerita. Jadi kalau di kartografi nanti ada yang disebut dengan nama storytelling map, itu peta yang digunakan untuk bercerita. Nah, kita bisa gunakan game engine itu kan untuk menceritakan satu kisah, misalnya di masa lampau, sejarah Jenderal Sudirman. Kemudian kita bisa ikuti dan seterusnya. Lokasinya di mana kita tampilkan dalam bentuk peta dan seterusnya. Ini yang saya contohkan adalah kebakaran Notre Dame yang direkonstruksi melalui sebuah game. Game apa ini? Assassin's Creed. Ya, kemudian ini tren ke depan. Jadi baru beberapa minggu yang lalu saya dapat info bahwa ArcGIS sudah mengeluarkan SDK. SDK ini berarti support untuk scripting untuk dipakai di game engine. Yang pertama di Unity, yang kedua di Unreal Engine. Artinya apa? Dengan menggunakan game engine, kita bisa membuka data-data spasial, misalnya terrain 3D, misalnya bangunan yang kalian desain. Di sini ada misalnya terrain elevation, kita bisa nampilkan dam, kita bisa nampilkan asetnya nanti dalam bentuk apa, misalnya bangunan dan seterusnya. Di mana orang bisa mengeksplor di situ, orang bisa membuka pintu, seolah-olah ini ada di dunia nyata. Nah, itu tujuan kita, menampilkan dunia nyata ke orang lain itu sebagai sebuah model. Ini di Unity, ini di Unreal Engine. Jadi sama dari S3, ArcGIS Map SDK sudah masuk ke game engine, di mana kita bisa nampilkan simulasi macam-macam, simulasi angin misalnya, simulasi kenaikan muka laut, kemudian kita bisa analisis berdasarkan agen base gitu, karena di Unreal Engine ini misalnya ada AI gitu,
orang-orang yang kita setting di situ nanti bisa melakukan apa, dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan sebuah game engine. Nah, kalau di Unity sendiri ada namanya Mapbox. Mapbox sudah cukup lama, dari 2016. Mereka sudah merilis support untuk Unity. Nah, ini yang saya pakai untuk membuat sebuah game. Jadi seperti ini, diklik nanti muncul atributnya. Orang kemudian bisa jalan-jalan gitu kan dengan game engine, mengkawinkan antara keuntungan dari sebuah game engine dengan keuntungan dari sebuah platform geospasial. Ada data geospasial, ada data ada kemampuan game engine di situ untuk diklik, untuk ditampilkan informasinya, rendering dan seterusnya. Nah, ini yang juga pernah saya sampaikan di kuliah pertama. Ini Pak Trias ini sedang menggunakan Oculus Quest untuk main game. Main game saya waktu itu di lapangan. Gamenya augmented reality untuk melihat dan mencari bidang tanah. Bidang tanahnya di mana sih lokasinya? Oh, ternyata di sini, batasnya ini. Kemudian dikonfirmasi, oh iya. Dan bisa ditandai. Jadi daftarin tanah sekarang bisa remote, bisa jarak jauh. Nah, ini Ali. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Silakan, silakan. Ya, kalau tidak ada, apakah ada tambahan dari mas-mas asisten? Siapa yang mau nyampaikan tentang Play Canvas? Pak Denny, izin bertanya dong, Pak. Silakan. Kalau misalnya dari Pak Denny sendiri ada saran buat mungkin website atau forum selain apa namanya? Selain GitHub itu yang membahas lebih detail tentang Unreal Engine gitu, Pak. Unreal Engine punya forum sendiri sih. Udah buka? Oh, belum, Pak. Ada, namanya Unreal Engine Forum. Nah, ini forum.unrealengine.com. Di situ banyak bahas tentang Unreal Engine. Sebenarnya kalau nanti ArcGIS SDK itu sudah dirilis, saya pengennya wajib bagi kalian untuk belajar mengenai game engine, karena nanti visualisasi ke depan semuanya akan mengandalkan game engine. Di sini ada banyak nanti terkait dengan animasi, content creation, C++ yang tadi saya sampaikan, Unreal Engine pakai C++. Kalian yang kemarin sudah belajar C++ bisa banyak membahas tentang gameplay programming di sini. Dan uniknya Unreal Engine itu defaultnya dia menggunakan istilahnya namanya blueprint. Nah, jadi gini, kalau kalian yang takut coding, saya kok males scripting gitu kan. Saya malas bikin script panjang-panjang untuk bikin game. Sebenarnya nggak butuh scripting untuk bisa membuat game. Misalnya Unreal Engine itu membuat yang namanya blueprint seperti ini. Blueprint ini disebut dengan nama visual programming. Jadi saya nanti pengen mengusulkan di mata kuliah pemrograman ada pembahasan mengenai visual scripting. Tapi itu sama sekali nggak dibahas. Ya, visual scripting itu seperti ini misalnya. Kita definisikan logikanya, kemudian kita bikin alurnya, tinggal dipasang-pasangkan aja, tak, jadi game. Di Unity sendiri kemarin juga baru merilis, saya lupa namanya apa, itu untuk visual scripting ini. Kalau yang sudah terbiasa mainan Blender, Blender juga menggunakan hal yang sama, visual scripting. Visual scripting ini banyak dipakai memang untuk keperluan visualisasi. Jadi jangan khawatir bahwa ini nanti akan sulit. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau untuk Unreal sendiri, dukungan untuk data spasial saat ini belum banyak. Terakhir saya baru dengar dari tahun 2017 atau 2018, ArcGIS sepertinya sempat membuat percobaan dengan Unreal. Namanya ArcGIS 360. Tapi kemudian ternyata tidak dilanjut. Nah, sekarang 2020 ternyata dibikin yang baru, ArcGIS Map SDK untuk Unreal Engine. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ya, ya silakan. Oh, enggak ada. Imam, Acan, ada mau ditambahin? Mau saya jelasin sebentar tentang Play Canvas? Apa kalian yang jelasin? Mas Dani dulu aja, Mas. Oke.
Ya, saya akan jelaskan sedikit tentang Play Canvas ya. Nanti barangkali lebih lanjut bisa dengan mas-mas asisten yang keren. Pertama, apa itu Play Canvas? Play Canvas ini adalah game engine. Benar-benar dia adalah sebuah game engine yang gratis. Dan ya nggak semuanya gratis sih. Maksudnya bisa kalian daftar ke sini gratis dan kalian bisa bikin game gratis selama gamenya public. Jadi nggak dibikin private. Kalau dibikin private orang lain nggak bisa lihat maka bayar. Sama kayak GitHub. Jadi Play Canvas ini gratis. Nah, apa itu Play Canvas? Kalian bisa bikin sebuah game. Kalian bisa bikin sebuah game berdasarkan tampilan yang sama persis, kurang lebih mirip dengan punyanya Unity. Sehingga saya sarankan kalian kalau misalnya nggak bisa download Unity ya sementara nyoba-nyoba Play Canvas. Meskipun bukan untuk keperluan yang serius karena ini hanya sedikit pengantar saja. Jujur kalau misalnya di kampus saya sarankan kalian pakai Unity. Nah, saya beri contoh. Play Canvas ini bisa membuat project seperti ini. Kalian bisa setelah daftar nanti kalian klik di project, kemudian kalian bisa bikin new project seperti ini. Ada beberapa template yang bisa kalian pakai, misalnya kosong, blank project. Model viewer ini fungsinya untuk menampilkan, jadi game kita fungsinya adalah untuk menampilkan model 3D. Tinggal tambahkan model 3D-nya nanti sudah jadi game. Nah, kan. Kemudian ada yang VR, jadi kita bisa bikin aplikasi VR itu dengan menggunakan Play Canvas. VR itu apa? Virtual reality. Nah, public, ya kan? Kalau private maka kalian harus bayar. Nah, kita tidak harus membuat segala sesuatu dari nol. Kita tidak harus membuat segala sesuatu dari nol. Tadi saya sampaikan di game engine itu ada satu istilah yang disebut dengan nama aset, di mana aset itu menyimpan orang yang pengen namanya dikenal, misalnya sebagai seorang developer game, maka dia kemudian membagi aset-aset yang dia punya. Aset itu contohnya apa? Misalnya game, misalnya karakter dynamic bone seperti ini. Kalau kita bikin dari nol capek. Ini udah disediakan, kita tinggal download, kemudian pakai di game kita. Kemudian ada lagi polygon, ada model 3D, ada Skybox misalnya. Skybox ini bisa kita pakai gratis. Ada yang berbayar juga. Nah, Play Canvas juga punya aset store sendiri. Nanti kalian silakan searching. Nah ini ada yang namanya aset library. Ada yang namanya aset library. Nanti kalian bisa searching di situ. Nah, untuk praktikum ini, silakan nanti kalian cari. Jadi dari explore seperti ini. Ini adalah isinya game-game yang sudah dibikin orang dan di-share. Orang bikin, kemudian di-share di sini dengan menggunakan Play Canvas. Kalian bisa istilahnya forking, garpu. Sama seperti di GitHub, kalau ada yang pernah mainan GitHub. Jadi game orang ini kalian bisa download punya kalian sendiri, kemudian kalian otak-atik, kalian modifikasi. Jadi benar-benar tidak mulai dari nol. Tinggal kita modifikasi modelnya, tinggal kita modifikasi apa. Silakan kalian cari yang disebut dengan nama first person view. Cara nyarinya di mana saya lupa. Di mana? Oh iya, sorry, tadi saya sampaikan batas maksimalnya 1 GB. Ya, gimana? Di bawah Mas, di learn. Learn, oh ya, makasih. Makasih saja. Ya, jadi nanti silakan dibuka learn, kemudian kalian cari first person view ya. Ya first person aja lah. Jadi ini adalah tutorial dari Play Canvas, first person movement gitu kan. Ini tutorial yang nanti bisa kalian copy ke project kalian untuk memulai. Nah, misalnya ini kalian buka. Nah, ini masih punya orang. Ini ada penjelasannya dan ada tutorialnya di sini. Projectnya adalah di sini. Kalau ini kalian buka, jadi playcanvas.com/project, kemudian ID-nya. Nah, inilah FPS movement punya bikinan orang tadi. Nah, kita bisa buka di editor, tapi ini tetap editor punya orang. Kita nggak bisa mengotak-atik. Kalau kalian mau otak-atik, kalian harus fork dulu. Fork, gitu. Kemudian nanti ini akan menjadi punya kalian, akan ditambahkan ke bagian project seperti ini. Nah, ini saya sudah fork. Gitu. Saya sudah fork. Gitu. Selanjutnya saya bisa buka.
Jadi saya buka dari punya saya. Nanti kalian lakukan ini. Tutup, tutup. Nah, ini adalah punya saya. Jadi coba kita lihat fog-nya, star, dan watch-nya berbeda. Karena ini punya saya. Saya bisa bebas mengedit ini, bisa bebas mempublish, dan seterusnya. Saya klik editor. Disinilah nanti kita akan mengedit tampilan-tampilan yang terkait dengan game engine kita, termasuk model 3D-nya. Apa yang saya sampaikan tadi ada di sini. Yang pertama yang perlu kalian pahami adalah tentang scene. Scene itu adalah satu panggung yang kalian set untuk si karakter-karakter atau objek-objek atau aset yang ada di game kalian. Satu game itu biasanya berisi lebih dari satu scene. Contohnya gini, level 1 kalian bikin scene 1. Level 2 ketika orang misalnya keluar dari rumahnya itu, maka nanti dibikin scene kedua. Jadi add new scene. Level ketiga dan seterusnya. Ini biasanya kita sebut dengan istilahnya scene. Nanti untuk mengedit, kita editnya per scene. Jadi nanti ketika kita pengen edit, ini nanti kalian klik. Nah, sebelum itu saya pengen jelaskan, mumpung di layar ini, ada yang namanya build, publish, dan version control. Build, ini adalah kalau misalnya nanti kita mempublish sesuatu, kita mempublish project ini, setelah dipublish, orang lain akan bisa buka di browser masing-masing. Jadi mereka nggak perlu download, menginstal apapun, cukup nanti kalian publish, maka aplikasi ini linknya nanti akan kalian bisa buka, kalian bisa buka di browser. Kalian kasihkan ini, nah ini play canvas ini yang nanti kalian kumpulkan sebagai tugas. Jadi nggak perlu mengumpulkan file apapun. Publish ini juga bisa kita download. Jadi kita bisa download zip-nya, kemudian kita buka di server kita sendiri. Misalnya saya punya hosting di danilaksono.com, itu saya bikin game, orang buka danilaksono.com/game. Nah, maka itu bisa kita download dan build sendiri. Sampai di sini paham? Ya, saya kira paham. Kemudian balik lagi ke scene, version control nggak usah. Di scene ini nanti misalnya kita buka scene ini, tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah scene yang sudah dibuatkan oleh orang dan kita tinggal pakai. Nah, di sini di tampilan layarnya ada bagian hierarki. Hierarki ini menampilkan apa yang ada di kanvas. Ini adalah kanvas namanya. Dan hierarki ini menampilkan komponen-komponen apa yang ada di kanvas. Kita buka itu, ada environment ground. Ground ini berarti bidang tanah yang bawah. Maksudnya apa? Artinya ini adalah objek atau game asset gitu, game objek yang kalau di Unity istilahnya game objek. Game objek yang ada di kanvas saat ini. Di kanvas saat ini. Kalian bisa modifikasi, kalian bisa rubah. Misalnya apa? Di bagian sini kalian bisa ganti materialnya. Ini kan materialnya ground. Saya ganti warnanya misalnya menjadi mirror. Misalnya seperti itu. Tapi belum, jadi belum saya ganti, belum saya edit. Nah, jadi lantainya jadi cermin. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa edit, kita bisa lebarkan, kita bisa ini. Di sini ada resize, ada scale dan lain sebagainya. Kalian bisa buat untuk memodifikasi plane ini sesuai dengan keinginan kalian. Dan tidak harus dalam bentuk plane seperti ini. Urutannya bebas, terserah kalian. Kalian bisa rubah apapun terserah. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada yang namanya aset. Aset itu anggap aja sebagai sebuah gudang. Yang tidak semua apa yang ada di aset ini muncul di sini. Baru akan muncul ketika kita tambahkan ke bagian hierarki ini. Misalnya di sini ada player. Playernya hanya dalam bentuk kamera karena ini first person view. Ini adalah first person view. Jadi ketika nanti kita play, tampilannya adalah seperti ini karena kameranya di sini. Saya rubah misalnya posisi kameranya biar dia turun dikit. Nah, maka nanti ketika di play, maka si pemain akan melihat ini. Kita bisa juga modifikasi kameranya. Nah, kita bisa tambahkan komponen misalnya scripting. Kita bisa scripting kameranya nanti bisa ngapain, collision misalnya nanti ketika dia nabrak apa, dan seterusnya yang nanti terkait dengan objek-objek kamera. Nanti silakan kalian explore sendiri. Ini cukup mudah. Tinggal barangkali beberapa istilah perlu kalian googling atau seperti ini. Apa yang dimaksud dengan custom cooling. Nah, kemudian ada UI, tampilan untuk menunya. Nah, yang ada di aset ini belum tentu muncul di game kalau belum kalian add. Misalnya ini saya punya
skybox atau istilahnya di Play Canvas ini namanya adalah cube map. Cube map ini belum saya tambahkan ke kanvasnya. Jadi dia tidak akan muncul di situ. Nah, misalnya saya punya yang lain, saya punya gedung geodesi. Ini. Gedung geodesi.glb ini dalam format 3D tile. Jadi gedung geodesi.glb ini ada di gudang, ada di aset saya, tapi belum saya masukkan ke sini. Jadi dia belum muncul. Kalau mau muncul ya sudah diginikan. Saya munculkan di atas environment. Nah, di sini ada gedung geodesi. Tinggal nanti saya rubah. Ini BTW dari hasil praktikum kakak angkatan kalian dengan menggunakan SketchUp. Tinggal nanti saya rubah scalingnya, kemudian saya rubah posisinya dan lain sebagainya. Dan juga misalnya saya rubah yang disebut dengan nama collision model. Collision. Jadi objek ini nanti ketika tabrakan dengan first person saya, dia akan berhenti di situ. Misalnya seperti itu. Ya, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Macet. Ada tambahan dari mas-mas asisten? Belum ada, Mas. Oke. Ya, misalnya seperti ini. Saya tambahkan collision gitu, agar ketika nanti si player saya nyandung ini misalnya, maka dia akan nabrak. Collision itu tadi adalah elemen fisik. Jadi kalau ini bukan rigid body, collision dengan kita meng-on-kan collision berarti dia otomatis menjadi rigid body. Kalau ini tidak kita anggap sebagai rigid body, maka dia nggak akan nabrak. Nah, ada banyak model collision. Kalau box itu adalah yang default. Jadi box itu objeknya bentuknya apapun, dia akan dikelilingi dalam bentuk kotak. Nah, yang cocok misalnya kita pakai mesh. Seperti ini, misalnya, BTW ini model saya salah, itu karena saya bikin model 3D-nya di software lain dan nolnya bukan pas di gedungnya gitu. Saya bikin aja misalnya 10 10 10. Mana? Malah hilang. Wah, sorry, ternyata ngilang. Sorry, nanti saya cari dulu. Ya, oke. Intinya seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan model kita sendiri. Caranya gimana? Nah, di sini ada aset. Aset ini bisa kita upload. Jadi kita bisa nambahkan cube map tadi, skybox misalnya kalian dari HDRI Heaven, kalian download, convert ke cube map, nanti kalian tambahkan cube map. Nah, cube map-nya nanti bisa ditambahkan di sini. Kemudian material, misalnya kalian pengen nambahkan ini jangan batu bata, misalnya ini batu bata lumutan. Nah, kalian cari aset dari tadi yang saya sebutkan, kemudian ini diganti. JSON, misalnya objek basis data, misalnya pengguna, kemudian upload ini. Yang bisa kalian upload nanti adalah FBX dan GLTF. Jadi arahnya adalah begini, kalian bikin file dengan SketchUp, dari SketchUp kalian ekspor menjadi FBX, FBX kalian tambahkan ke sini, tambahkan script yang lain misalnya first person view dan lain sebagainya, kemudian kalian publish. Hasilnya nanti seperti ini. Ini saya launch. Loading. Sambil nunggu ada pertanyaan. Ya, artinya ketika ini di launch, kita memainkan game yang sudah kita bikin. Nah, coba kita lihat. First person movement ini adalah script yang tadi sudah dibuatkan orang. Saya lupa tadi belum nunjukin scriptnya, tapi ada di situ. Kita bisa gunakan ini tombol WASD untuk bergerak. Nah, misalnya seperti ini. Gedung geodesinya mana ya? Saya cari. Kayaknya tenggelam di lantai. Nanti silakan dicoba. Nah, kita lihat ini adalah collision. Jadi ketika dia nabrak ke tembok, dia nggak tembus, pluk, nabrak. Nah, ini yang namanya physics engine. Kemudian ada bayangan. Nah, kita lihat temboknya ada bayangannya, mengarahnya ke situ. Kita bisa atur sumber cahaya, direction lighting-nya ke mana. Nah, dengan membuat seperti ini, kita bisa membuat sebuah game yang sederhana itu untuk orang kemudian bisa mengeksplor misalnya lingkungan RT atau kampus kita atau
di desa kita, misalnya kita punya drone, kita terbangkan, bikin model 3D-nya, masukkan ke game engine, kita bikin karakter seperti ini, dia bisa jalan-jalan. Nah, oh ternyata geodesinya di sana. Oh itu jauh sekali. Nah, saya terkurung di sini. Artinya apa? Artinya dengan menggunakan scripting seperti ini, kalian bisa membuat yang macam-macam. Banyak yang bisa kalian bikin sesuai dengan interaksi yang kalian inginkan. Ini kamera tadi, kita bisa atur kameranya. Wah, itu gedung geodesinya di sini. Kayaknya skalanya nggak sama ini. Kenapa skala Y-nya jadi tinggi sekali? Ya, anggap aja segitu. Oh, karena ini scale. Mestinya translate, pindahkan. Ya, malah lamanan. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar, saya tadi mau menunjukkan script untuk first person view. Biasanya scriptnya ditaruh di elemen kamera. Sebentar saya cari dulu. Ini geodesi, ini ground. Oke, kita lihat ada komponen rigid body. Sorry, saya tadi lupa nambahkan. Selain collision, kita perlu nambahkan rigid body ke gedung geodesinya. Ini dia. Ternyata bukan di kamera, di playernya. Jadi ini adalah scriptnya. Ini adalah scriptnya. Scriptnya namanya first person kamera. Kita arahkan first person kameranya ke kamera yang mana. Powernya ini berarti seberapa banyak pangkat untuk gerakannya. Misalnya kemudian loop speed arah gerakan ketika saya menggerakkan mouse-nya. Kita bisa edit scriptnya. Kalau kalian tertarik dengan ngedit-ngedit seperti ini. Nah, bahasanya juga cukup mudah dipahami. Jangan pusing dulu ketika melihat ini. App.mouse on, mouse down. Ketika mouse-nya diklik, lakukan sesuatu. Pointernya dihilangkan. Tadi kan. Kemudian misalnya kamera. Misalnya ketika keyboardnya ditekan, app.keyboard, ketika keyboardnya is press, keyboardnya ditekan, PC, ya berarti keyboard kita key A, yaitu tombol A. D, W, S. Lakukan X minus right X. Berarti kita pindah ke kanan. Kita pindah ke ke kiri. Kemudian Z-nya juga berkurang. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah scripting yang mengatur bagaimana objek tadi bergerak. Jadi ini adalah sebuah game engine di mana kita membuat model 3D, kemudian kita bisa explore dan kita berikan interaksi macam-macam terhadap model 3D ini untuk keperluan visualisasi. Ya, barangkali ada pertanyaan. Nanti silakan kalian explore sendiri. Ini lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan 3JS. Karena ini tidak lagi mentahan, ini sudah dalam bentuk yang sudah dibuatkan orang, jadi kalian tinggal pakai. Oke, ada pertanyaan tambahan? Atau ada tambahan dari Acan, Imam? Cukup, Mas. Sip. Nanti minta tolong dibuatkan assignment-nya di MS Team. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.